Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Nabi yang telah mengirim kita dari alam gelap menuju alam terang. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Fikran, selaku moderator dari kelompok 2, di mana dalam materi kami itu akan membahas mengenai penyakit pada cabai merah keriting. Jadi perlu kita ketahui bahwa cabai merah keriting adalah tanaman yang termasuk ke dalam keluarga tanaman Solanaceae yang berbentuk panjang dan ramping namun memiliki tekstur keriting. Cabai merah keriting biasanya berwarna merah, namun ada juga yang cabai keriting yang warna hijau. Rasanya pedas dan di dalamnya terdapat biji-bijian yang sangat kecil namun sangat keras. Kemudian adapun penyakit yang pertama itu ada penyakit antraknosa atau patek. Penyakit antraknosa merupakan salah satu penyakit jamur paling serius pada cabai keriting. Penyakit ini menyebabkan pembusukan buah sebelum dan sesudah panen. Penyakit antraknosa pada cabai keriting disebabkan oleh jamur Colectoricum capsicii. Kemudian siklus penyakit antraknosa diawali dari jamur pada buah masuk ke dalam ruang biji dan menginfeksi biji. Jamur tersebut dapat menginfeksi semua yang tumbuh dari biji sakit, kemudian jamur menyerang daun, batang dan akhirnya menginfeksi buah. Jamur hanya sedikit sekali mengganggu tanaman yang sedang tumbuh, tetapi menggunakan tanaman ini untuk bertahan sampai terbentuknya buah hijau. Jamur ini berkembang pesat sekali pada kondisi kelembaban relatif tinggi, sekitar di atas 90% dan dengan suhu sekitar 32 derajat Celcius dan lingkungan pertanaman yang kurang bersih serta banyak terdapat genangan air. Kemudian ada gejala serangan. Penyakit antraknosa pada cabai ditandai dengan munculnya bintik-bintik kecil melingkar pada kulit buah yang menyebar ke arah sumbu panjang. Gejala yang terlihat apabila tanaman terinfeksi oleh penyakit ini adalah pada buah terdapat tanda bercak melingkar cekung berwarna coklat pada pusatnya serta berwarna coklat muda pada sekeliling lingkarannya. Pada perkembangannya, bercak tersebut akan meluas kemudian menyebabkan buah membusuk, kering dan jatuh. Kemudian ada pengendalian penyakit antraknosa. Yang pertama itu ada pengendalian kultur teknis. Pada pengendalian secara kultur teknis dapat dilakukan dengan cara seleksi benih atau menggunakan benih yang tahan terhadap penyakit, menggunakan bibit yang sehat. Kemudian ada pembersihan gulma. Kemudian ada pengendalian secara mekanis, yaitu dengan memusnahkan bagian tanaman baik daun, batang atau buah yang terinfeksi. Selanjutnya ada pengendalian secara fisik. Pada pengendalian secara fisik dapat dilakukan dengan menggunakan mulsa hitam perak agar sinar matahari dapat dipantulkan ke bagian bawah permukaan daun tanaman sehingga kelembaban tidak begitu tinggi. Kemudian ada pengendalian secara kimiawi, dilakukan dengan cara menggunakan fungisida kontak seperti mancozeb, propionate, chlorothalonil atau menggunakan fungisida sintetik seperti bemomil, metalaxin, demostromor dan sebagainya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya atas nama Nita Wahyuni dengan NIM 2113030. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari sebelumnya, yakni penyakit dari tanaman cabai merah keriting. Nah, di sini penyakit yang kedua itu ada penyakit bercak daun. Di mana penyakit bercak daun ini adalah salah satu penyakit terpenting yang menyerang cabai keriting di Indonesia. Penyakit ini biasa juga dikenal dengan nama penyakit mata katak, bercak Sescospora, ataupun dengan nama bercak daun Sescospora. Penyakit bercak daun ini disebabkan oleh jamur Sescospora capsicii yang termasuk cendawan atau jamur antagonis perusak tanaman. Selanjutnya, siklus penyakit. Conidium cendawan ini berbentuk dada panjang bersekat 3-12. Conidia ovor pendek bersekat 1-3. Cendawan dapat terbawa oleh benih dan bertahan pada sisa-sisa tanaman sakit selama 1 musim. Penyakit bercak daun pada cabai keriting disebabkan oleh jamur Sescospora capsicii. Pada penyakit ini, serangan jamur berkembang pesat pada musim hujan yang dipengaruhi oleh curah hujan dan kelembapan yang tinggi. Penyebaran penyakit bercak daun cabai keriting ini dibantu oleh angin atau udara ataupun air hujan. Penyakit ini menyerang daun yang tua hingga menyerang daun yang muda. Selanjutnya ada gejala serangan. Gejala serangan yang diakibatkan oleh bercak daun itu dapat berupa bercak kecil berbentuk bulat dan kering, bercak meluas sampai diameter sekitar 0,5 cm, pusat berwarna putih dengan warna tepi lebih tua. Bercak yang tua dapat menyebabkan lubang. Apabila terdapat banyak bercak, maka daun cepat menguning dan gugur, ataupun bisa saja langsung gugur tanpa menguning. Selanjutnya pengendalian. Di sini ada beberapa pengendalian. Yang pertama itu pengendalian secara kultur teknis. Dapat dilakukan dengan cara melakukan rotasi tanaman, sanitasi kebun, dan pembersihan gulma di sekitar tanaman. Yang kedua ada pengendalian secara mekanis. Pengendalian ini dilakukan dengan cara mencabut atau memusnahkan tanaman yang terserang. Selanjutnya ada pengendalian kimiawi. Pada pengendalian kimiawi ini kita dapat menyemprotkan fungisida berupa fungisida sistemik dengan bahan aktif seperti azoxystrobin dan difenoconazole. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman kelompok saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Penyakit layu fusarium. Penyakit layu fusarium tanaman disebabkan oleh jamur disebut dengan layu fusarium. Petani dalam melakukan usaha tani cabai seringkali mengalami kegagalan panen dikarenakan tingginya infeksi layu fusarium. Penyakit layu fusarium ini disebabkan oleh cendawan Fusarium oxysporum. Penyakit layu fusarium bisa menyerang tanaman cabai kapan saja, baik di musim kemarau atau musim hujan. Namun serangan berat biasanya terjadi pada musim hujan karena cendawan Fusarium oxysporum mudah berkembang biak dan mudah menyebar. Hal ini dikarenakan tingkat kelembapan udara yang tinggi ditambah dengan adanya genangan air hujan di lahan persawahan serta pH tanah yang rendah. Cendawan Fusarium oxysporum menyerang tanaman mulai dari proses pembibitan, masa pertumbuhan hingga tanaman mulai bereproduksi. Gejala serangan ditandai dengan menguningnya daun bagian bawah tanaman karena jaringan daun mati dan kemudian mengering. Gejala lebih lanjut diikuti layunya tanaman bagian atas dan pada serangan tingkat lanjut menyebabkan tanaman rebah dan mati. Akar tanaman yang terinfeksi membusuk dan berwarna hitam kecoklatan. Penyakit layu fusarium, yaitu yang pertama pengendalian kultur teknis dengan menggunakan rotasi tanaman atau pergiliran tanaman yang tahan terhadap layu fusarium, melakukan pengolahan lahan dengan membajak atau mencangkul. Kedua, pengendalian mekanis dengan cara mencabut tanaman yang terserang layu fusarium kemudian membakarnya. Ketiga,
pengendalian hayati dengan perlakuan Trichoderma. Trichoderma merupakan agensia hayati berupa jamur baik yang dapat melawan perkembangan jamur patogen. Dan yang terakhir, pengendalian kimiawi dengan menyemprotkan fungisida pada tanaman yang terserang seperti fungisida yang berbahan aktif propamocarp hidroklorida, metalaxyl, benomil, dan lain sebagainya. Jadi itulah pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.